Selamat malam saudara penonton TV Lensa Papua dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam dialog Noken kita bersama. Dan dialog malam hari ini kami mengambil tema korupsi adalah akar masalah di Papua. Untuk berbicara mengenai korupsi ini, saya sudah menghadirkan 3 orang narasumber yang cukup berkompeten untuk berbicara seputar kasus-kasus korupsi yang terjadi di Papua. Saya perkenalkan saja. Yang pertama adalah Bapak Ruben PS Marey, Esos MSI sebagai Ketua Forum PNS Papua. Selamat malam Pak Marey. Selamat malam. Selamat datang ya. Kemudian yang kedua adalah Bung Caleb VB Woisiri sebagai Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat atau disingkat KMP3R. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan yang paling ujung adalah Bapak Tonces S. Sumbari SE MSI sebagai perwakilan Pemuda Peduli Rakyat Papua. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwa kasus korupsi ini menjadi, atau persoalan korupsi ini menjadi sesuatu yang saat ini menjadi konsen pemerintah, baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah di kabupaten kota termasuk provinsi di Papua ini. Dan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi, tetapi penanganannya sampai saat ini tidak dilakukan sepenuh hati. Dan untuk membahas sejauh mana persoalan ini dapat ditangani secara baik, saya langsung saja pada narasumber kita yang pertama ini, Pak Ruben. Bisa sedikit menceritakan perjalanan korupsi, penanganan korupsi di Papua ini sudah seperti apa parahnya, yang bisa Bapak ceritakan? Baik, terima kasih. Selamat malam. Korupsi yang terjadi di tanah Papua, khususnya yang ada di pemerintah daerah Provinsi Papua, itu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 kemarin, itu berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dana otonomi khusus yang dikorupsi itu senilai 4 triliun 112 miliar rupiah. Ini kita melihat angka yang sangat fantastis, ya, angka yang begitu bombastis. Dan kalau kita setback ke belakang, kita menarik bagaimana perubahan pembangunan yang terjadi di tanah Papua, memang tidak ada satu perubahan yang signifikan berkaitan dengan angka yang saya sebutkan tadi. Ini baru dana otonomi khusus. Baru saja. Dana otonomi khusus. Kita belum berbicara soal dana-dana yang lain. Ya. Nah, temuan BPK tersebut tertanggal 4 April 2011 yang lalu itu menunjukkan angka yang saya sebutkan tadi, 4 triliun 112 miliar. Saya membayangkan kalau seandainya 4 triliun 112 miliar itu dibagikan kepada penduduk Papua asli berdasarkan hasil survei waktu saya masih berdinas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua. Pada tahun 2005 kami merilis satu survei untuk menghitung jumlah penduduk asli Papua, dan 2006 kami menghasilkan total jumlah penduduk mulai dari yang bayi sampai yang tua, itu khusus orang Papua 1.070.000. Artinya apa? Kalau dari angka tersebut kita bagi ratakan angka ini 4,1 ini kepada jumlah penduduk yang saya sebutkan tadi, itu saya mendapat hitungan rata-rata 22 miliar 800 juta sekian untuk satu kepala manusia Papua itu. Jadi kita bisa membayangkan betapa sejahteranya orang Papua dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh negara Republik Indonesia. 22 juta ya? 22 miliar. Satu tahun anggaran itu diberikan kepada setiap kepala manusia asli Papua. Jadi kita bisa membayangkan betapa sejahteranya orang Papua dengan kebijakan yang diberikan oleh negara ini. Tapi fakta hari ini membuktikan bahwa itu tidak terjadi. Angan-angan itu hanya angan-angan yang kosong. Lalu yang terjadi adalah
temuan hasil audit BPK senilai 4 triliun 112 miliar rupiah, dan ini dilakukan oleh oknum pejabat di pemerintah daerah Provinsi Papua, dan sudah berlangsung 1 tahun ini tidak ada satupun tindakan yang diambil dan diberikan kepada oknum yang bersangkutan. Ya. Nah, bayangkan saja ketika ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan otonomi khusus, yang kemudian masyarakat mengatakan otonomi khusus itu binatang apa, dan mereka tidak merasakan itu, mereka kembalikan otonomi khusus dalam bentuk keranda mayat kepada pemerintah pusat. Pertanyaan saya, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap keranda yang dikembalikan itu? Nah, keranda yang dikembalikan ini kan adalah bentuk simbol daripada matinya kebijakan otonomi khusus. Nah, matinya kebijakan otonomi khusus ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana, bahwa kita harus menjaga bahwa kebijakan otonomi khusus ini tidak boleh kemudian diplesetin, diputar balik, dibohongi kepada rakyat bahwa akhir tahun anggaran atau di tengah-tengah tahun anggaran baru mereka drop uang dari Jakarta ke Jayapura dan ke seluruh tanah Papua. Dari data menunjukkan bahwa setiap tanggal 1 Januari itu seluruh sumber dana yang merupakan penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu sudah masuk ke kas daerah, termasuk otonomi khusus. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini, ini pembohongan publik yang berlangsung terus-menerus sejak 5 tahun, sehingga dampaknya adalah rakyat tidak percaya dengan pemerintah. Karena itulah informasi sepihak yang mereka terima dari oknum-oknum pejabat, yang ketika dipertanyakan oleh publik kepada mereka, mereka menjawab bahwa dana belum ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, pembohongan-pembohongan macam begini berlangsung terus, dan akhirnya kemudian ini dilihat sebagai peluang oleh koruptor, dan koruptor ini menggunakan apa yang ada untuk bersembunyi di balik ini. Dia mengadu orang yang berbicara NKRI dan orang yang berbicara Papua Merdeka. Koruptornya mengadu dua simpul ini, dia adu, sehingga pemerintah pusat hanya memfokus pada dua simpul yang diadu ini, sementara korupsinya itu dibiarkan terus berlangsung di bawah. Ini strategi mengalihkan perhatian. Baru saja terjadi kemarin upaya juga yang dilakukan oleh koruptor untuk mengalihkan perhatian terhadap dana bagi hasil untuk Provinsi Papua yang senilai 4 triliun 400 miliar sekian, yang kemudian bagian dari 500 yang dari 4 ini sudah disimpan di BRI, salah satu bank. Nah, ini kemudian diputar balik ceritanya bahwa ada transfer daerah dalam bentuk ini permainan sindikat katanya. Menurut cerita itu ada permainan sindikat dari pusat, oknum-oknum dari pusat yang membawa dengan iming-iming kepada para kontraktor untuk memberikan sejumlah uang, lalu mereka akan dapat proyek di Badan Perpustakaan Daerah. Nah, inilah sebenarnya apa yang dimainkan oleh para koruptor untuk mengalihkan perhatian, dan ada upaya untuk mengkriminalisasikan pejabat pada lembaga yang disebutkan tadi, Badan Perpustakaan Daerah. Saya selaku Ketua Forum PNS Papua berkepentingan untuk melindungi pejabat-pejabat, terutama kami orang Papua yang sangat sedikit di atas tanah ini, sehingga harus dilindungi. Nah, ketika saya melihat pesan-pesan yang negatif ini, maka saya harus mengambil alih bagaimana mengkanter balik opini ini. Dan itu sudah saya lakukan kemarin lewat media koran. Sudah saya sampaikan bahwa ini upaya kriminalisasi, dan sesungguhnya hanya untuk mengalihkan perhatian dari korupsi yang terjadi, yang dilakukan senilai 4 triliun 112 miliar ini. Itu hanya mengalihkan perhatian. Dia berusaha untuk membawa posisi itu sehingga tidak disentuh oleh baik aparat hukum maupun oleh
masyarakat yang mempertanyakan itu. Jadi saya pikir ini akar persoalan di Papua ini adalah korupsi, yang kemudian mereka adu antara Papua Merdeka difasilitasi lagi dengan dana korupsi untuk bagaimana kalian tuntut saja referendum. Tapi ini memang fakta yang terjadi seperti itu. Fakta yang terjadi seperti begitu. Bahkan ada beberapa alat bukti yang bisa nanti kita tampilkan berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Ini mereka diperalat, ya, mereka diperalat untuk menuntut. Memang karena situasinya dia dikorbankan gitu, tapi dia tidak sadar dia didorong dalam ranah yang lebih tidak jelas lagi, abu-abu, untuk menuntut supaya referendum gitu. Nah, ini kemudian dia mengakar lagi, mendorong pada momen-momen di mana orang Papua menganggap sesuatu itu sebagai simbol yang harus ini dimanfaatkan oleh para koruptor. Jadi lewat kesempatan kali ini saya menghimbau kepada saudara-saudara saya orang Papua, jangan kita dibohongi, jangan kita ditipu oleh para koruptor yang sudah merampok kita orang Papua punya uang, lalu mereka pakai lagi uang korupsi itu untuk mengadu domba kita dengan negara. Kita sama-sama tahu bahwa negara di seluruh dunia itu mempunyai sifat dasar yang sama, yaitu kursif, dia memaksa. Oleh sebab itu kalau kita mau melawan negara di seluruh dunia sama, kita tahu resikonya apa. Kita berhadapan dengan kekerasan, nabrak tembok. Nah, oleh sebab itu saya himbau pada kesempatan kali ini kepada saudara-saudara saya di seluruh tanah Papua, yang anda punya hak yang negara sudah kasih ini dirampok oleh koruptor, jangan anda dengar para koruptor. Ya, anda kembali dan anda akan menerima hak-hak anda lewat satu alat negara yang pasti waktunya akan diberikan pada anda, dan mereka yang sudah menggunakan uang anda itu harus bertanggung jawab. Tidak seenak itu dia setelah mengambil uang anda lalu dia meninggalkan begitu saja dan dia menghilang kemana. Tidak bisa. Dia harus bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara sosial. Ya, saya ke Pak Tonces ini. Bicara tentang ada gerakan-gerakan muda yang digerakkan di sana. Ini kita tahu bahwa pemuda ini berada pada situasional yang kita bisa bilang mudah dipengaruhi. Pak Tonces sendiri melihat bagaimana peran pemuda selama ini untuk memberantas korupsi di Papua itu? Jadi ada beberapa hal penting di sini. Yang pertama, kita lihat bahwa pemuda itu menjadi benteng tonggak selanjutnya daripada negara ini. Nah, pemuda selama ini tidak diberikan ruang, kesempatan untuk pemuda ini bisa berkreasi, bisa memperdayakan sumber daya yang ada, sehingga pemuda ini di dalam kehidupan yang sedang labil ini, dia tidak bisa menentukan di mana posisi dia sekarang berada, sehingga dampak daripada korupsi ini mengakibatkan pemuda ini mudah dipengaruhi, dan dia bisa ikut di dalam kelompok-kelompok yang mungkin sedang dibentuk oleh koruptor supaya mengamankan posisi mereka. Nah, pemuda berada di sana, tetapi kalau dana otsus ini dipakai sebaik mungkin dan diperdayakan pemuda ini dengan baik, mereka akan mengeluarkan segala potensi mereka, sumber daya yang ada daripada mereka, sehingga mereka tidak ada pada satu ruangan yang bisa